Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Alvika. Aida, Mareza, Alisa, Marina, Lutfia, Nasya, Nesta, Putri, Salsa, Bila, Zafira, Eka, Nirma, Nuraini, Dima, Intan, Putri, Jaskia, Salsabila, Nadia. Ya, sudah. Bagaimana kondisi kalian? Semuanya dalam kondisi sehat? Hari ini Ibu akan menyampaikan tema tentang meningkatkan motivasi belajar. Kalian tahu tentang motivasi? Belum. Nanti kita akan membahas tentang materinya ya, supaya kalian bisa lebih paham bagaimana kalian memotivasi diri kalian sendiri supaya kalian lebih termotivasi lagi buat belajar. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, biar nggak tegang-tegang, biar nggak kaku-kaku, kita mau ice breaking. Syaratnya tidak boleh malu buat bergerak, ya. Bentar, kita lakukan dulu. Ya, jangan malu. Kita bergerak di depan. Ayo, ayo. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, ingat padaku. Lebih semangat. Ayo, kalau bisa lagunya, ikut dengan mudah. Goyang, goyang, pegang-pegang. Lagi. Ikuti lagunya, tangan di. Ayo bersuara. Jangan lama-lama ya. 1, 2, 3 bersuara. Putar, tutup, tutup, goyang, 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 goyang. Lagi. Lebih semangat goyangnya. Kanan mana yang bingung? Ayo, gerakin tangannya biar nggak tegak. Lagi. Jangan malu-malu. Turunnya mana? Goyang. Jangan malu-malu. Goyang lagi. Tepuk tangan dulu buat kita. Silakan untuk kembali. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang motivasi. Sebelumnya, tapi itu dari dalam diri kalian. Apa nak? Cita-cita, betul. Yang lainnya banyak loh ini. Ayo, yang lainnya.
Minat, betul. Kemudian apa lagi? Kondisi siswa, tapi dari dalam diri ya, bukan yang dari luar ya. Nah, semuanya itu adalah faktor yang mempengaruhi diri kalian dari dalam diri. Banyak selain cita-cita, minat, keinginan belajar yang tinggi, keinginan sukses yang tinggi, kemudian rasa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, itu semua adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kalian. Nah, sekarang kita bahas tentang motivasi yang berasal dari luar diri. Kalau dari luar diri berarti semua yang ada di lingkungan kalian, di sekitar kalian, yang berada di luar diri kalian masing-masing. Salah satunya apa coba? Lingkungan sekolah, kemudian keluarga, bener, pintar, sudah ada, tinggal menyebutkan ya. Maksudnya ibu seperti itu, jadi kalian jangan hanya melihat dari ibunya, kan ini sudah ditampilkan ya. Nah, yang lebih spesifik lagi, selain tadi, kalau tadi kan meluas ya, kalian di sebelah kanan kiri kalian ada siapa? Teman. Berarti itu faktor dari dalam atau dari luar? Dari luar ya. Kemudian sebelum kalian ke sekolah, kalian berada di mana? Di rumah itu ada siapa aja? Ada keluarga, ada orang tua, ada kakak, ada adik ya, ada saudara. Nah, semuanya itu adalah faktor yang mempengaruhi dari luar diri ya. Terus di sini selain minat, cita-cita, kondisi siswa, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, semuanya sudah dijabarkan. Kira-kira ada di antara kalian yang sudah punya gambaran, oh saya ini motivasinya termasuk motivasi yang rendah. Karena apa? Sudah ada gambaran belum? Belum. Kalau misalnya kalian belajar, pernah nggak kalian belajar mengeluhkan tentang pelajaran? Nah, berarti di situ kalian ada motivasi yang tidak tinggi. Misalnya kalian dapat pelajaran matematika kok saya kok rendah, tapi kok saya malas. Pernah nggak malas buat belajar? Malas buat ketemu guru yang itu lagi? Nah, itu suatu masalah bukan? Masalah. Kira-kira harus diselesaikan atau dibiarkan? Selesaikan. Nah, berarti caranya seperti apa? Coba yang punya masalah dengan mata pelajaran tertentu siapa? Cungkang? Nggak apa-apa? Oh, boleh. Mata pelajaran apa? Matematika. Kenapa? Karena nggak bisa ngerjain. Karena nggak bisa. Pelajarannya susah menurutmu? Sudah ada usaha ke situ? Sudah apa saja usahanya? Belajar. Kira-kira belajarnya sudah maksimal belum? Berarti yang harus diselesaikan apa? Kan masalahnya tidak bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Sekarang yang harus kamu motivasi apa ya? Jangan pernah berputus asa dalam belajar. Nah, itu yang poin yang paling baik. Kemudian yang lainnya ada nggak? Ayo, nggak apa-apa. Jangan takut, ibu nggak makan loh. Makannya masih nasi juga lama. Coba kita kan sharing di sini sambil belajar sambil sharing. Apa kira-kira ada unek-unek apa yang mau kalian keluarkan? Silahkan, nggak apa-apa. Apa tentang motivasi diri atau Bu, gimana sih caranya? Saya ini kok udah di rumah saya baik-baik saja, di sekolah dengan lingkungan yang baik-baik pula, tapi kok saya masih malas belajar. Nah, itu kan suatu masalah juga. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Nah, berarti dari mananya? Kalau dari rumah sudah baik, dari lingkungan sekolah sudah baik, pergaulan sudah baik, berarti masalahnya ada di mana? Nah, di dalam diri kalian masih. Sekarang ibu pengen kalian menggambarkan kalau seandainya kalian sudah meningkatkan motivasi dalam diri kalian, kira-kira yang mau kalian tampilkan di masa depan itu apa? Coba, ya. Apa? Pengen apa gitu? Ya, kan? Pengen apa coba?
Punya cita-cita? Pengen jadi apa? Mau jadi guru? Guru apa? Guru mata pelajaran ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa motivasi ini kan di sini kan semuanya motivasinya rendah. Nah makanya diadakan bimbingan klasikal supaya motivasi kalian itu meningkat. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana kalian bisa meningkatkan motivasi kalian supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, ya. Nah, kalau sudah ada cita-cita, sudah ada tujuan dari belajar, sudah ada proses-proses yang dilalui dengan baik, tapi masih terkendala, berarti itu apa? Usahanya masih kurang baik atau maksimal, ya. Kira-kira dari sini pembelajaran ini ada yang belum paham tentang motivasi itu sendiri? Boleh cung tangan? Gimana? Atau masih bingung? Masih bingung atau gimana? Ayo. Kita kan sharing di sini. Ibu nggak ngajarin kalian, ibu belajar dari kalian, kalian belajar dari ibu. Jadi kita sama-sama sharing, tidak terus sungkan. Apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian rasa itu jadi masalah dalam diri kalian, silahkan diungkapkan. Coba, ibu mau dengar kalian bersuara. Gimana? Siapa yang berani ngomong? Iya, silahkan. Bu, gimana sih caranya biar kita nggak terlalu menyepelekan waktu saat belajar? Tidak terlalu menyepelekan waktu saat belajar. Nah, dari pertanyaan teman kalian, kira-kira ada yang bisa menjawab dulu nggak sebelum ke ibu? Ayo, gimana nih caranya supaya kita bisa menyesuaikan waktu tanpa membuang-buang waktu? Gimana? Ada yang bisa? Silahkan. Ayo, jangan malu, jangan takut salah. Nggak ada yang salah dalam diri kalian, nggak ada yang salah. Ayo, apa? Gimana? Tadi? Mengatur waktu. Terus apa lagi? Memanfaatkan waktu dengan baik. Ya benar semua jawabannya. Jadi intinya bagaimana supaya kita punya manajemen waktu yang baik. Waktu tersebut di-manage, diolah sendiri. Pagi-pagi yang kalian harus lakukan apa? Siang hari yang kalian harus lakukan apa? Semua terprogram. Jadi kalian tinggal melaksanakan saja. Kalaupun meleset hanya 1, 2, 3% ya, tidak semuanya. Tapi kalau kalian tidak bisa mengolah waktu kalian dengan baik, maka semua aktivitas kalian akan terbengkalai. Contoh misalnya, sudah diberikan tugas sama Bapak Ibu guru. Anak-anak, besok tolong selesaikan tugasnya di rumah. Nah, besok kita kumpulkan, kita bahas. Tiba-tiba ada dari beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira dia lalai atau tidak? Itu karena faktor apa? Malas, bisa, tidak konsisten dengan waktunya, bisa ya. Berarti mulai dari sekarang kalian harus apa? Iya, harus pandai-pandai membagi waktu. Siap semuanya? Siap buat berubah? Siap. Semangatnya mana? Gimana kabarnya Nanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu. Jadi tidak boleh lemes, tidak boleh negatif thinking. Jadi semuanya harus dipikirkan dengan positif ya, supaya ada motivasi lagi yang timbul dalam diri kalian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Paham? Nanti kalau paham kita akan coba dalam menjawab soal, menjawab pertanyaan. Semuanya tentang diri kalian. Jadi nggak usah mencontek, nggak usah membayangkan jawabannya susah, karena itu semua tentang diri kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan belajar selama 40 sampai 45 menit. Jadi kita manfaatkan waktu dengan baik. Kita langsung mengerjakan LKPD-nya saja ya. Ya, silahkan dikerjakan. Tidak perlu ditulis soalnya ya. Langsung ke jawabannya saja.
soalnya apa? Itu saya dari pengambil nggak kelihatan. Sudah? Apa definisi motivasi belajar? Menurut gambaran kalian saja, jadi tidak perlu seperti yang tadi Ibu jelaskan, tidak apa-apa. Penjabarannya sesuai dengan diri kalian masing-masing. Yang sudah langsung boleh ke nomor 2. Selesai yang nomor 1? Belum? Kalau sudah nomor 1, boleh dilanjut ke nomor 2. Apa? Yang nomor 2 itu bagaimana cara kalian bersikap menghindari pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya yang dapat mempengaruhi motivasi belajar kalian. Bingung nggak kira-kira? Soalnya bahasa mudahnya seperti ini. Dalam pergaulan kalian, kalian itu kan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, ya, seperti contohnya lingkungan dan teman-teman kalian. Nah, supaya kalian terhindar dari segala kegiatan yang tidak baik dari lingkungan kalian, supaya kalian tidak terbawa arus dalam kegiatan-kegiatan yang tidak positif, apa yang kira-kira akan kalian lakukan? Nah, seperti itu gambarannya. Jadi apa yang saya harus lakukan supaya saya tidak ikut-ikutan teman saya yang bolos? Misalnya, saya harus seperti ini. Din. Sudah, yang nomor 2. Sudah di gambarnya. Belum selesai. Tunggu. Sudah, kalau sudah, dilanjutkan ke yang nomor 3. Tadi ada jenis-jenis motivasi. Nah, tadi ada plesetan yang bahasnya dari dalam dada katanya kan. Nah, coba diingat-ingat. Ibu menyebutkannya tadi apa? Motivasi yang berasal dari apa dan dari apa? Ayo.
Kira-kira tadi ada berapa yang disebutkan? 3. Iya, betul. Kita tadi masuk ke ruangan ini bersama-sama dalam keadaan motivasi belajar yang rendah. Setelah kita memahami tentang apa itu motivasi, bagaimana motivasi bisa timbul, pengaruh dari mana motivasi itu terjadi. Nah, setelah semuanya itu tadi, kita sekarang menggambarkan kondisi motivasi kalian saat ini. Apakah jauh lebih baik atau malah justru ikut dalam bimbingan klasikal ini kalian malah jadi tambah bingung mau ngapain nih, diri aku ini mau dibawa kemana gitu. Nah, itu digambarkan dalam jawaban yang nomor 4 ya. Kalau setelah ikut kegiatan ini motivasi kalian jadi semakin kuat, semakin meningkat, berarti dari dalam diri kalian sudah timbul motivasi yang baru dari sebelum ikut kegiatan ini sampai sekarang. Ya, gambarkan dalam jawaban kalian. Dalam diri kalian, apa yang hilang dari dalam diri kalian itu yang harus kalian benar-benar pahami. Sudah ada bayangannya yang nomor 4? Sudah? Selesai? Ini? Nah, kalau sudah selesai, kita sekarang sharing ya. Dari hasil pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi, nanti teman kalian yang akan berkomentar. Dari yang nomor 1 dulu. Apa itu motivasi? Coba dijawab. Meningkatkan semangat belajar dan mencapai dalam mencapai cita-cita. Ada yang punya jawabannya berbeda? Ada. Jawaban nomor 1 kira-kira berbeda. Berbeda tulisannya aja lah kalau bingung. Yang penting bahasanya beda jadi sama temennya. Kira-kira ada nggak? Iya, dorongan yang dapat membuat seseorang termotivasi untuk mendapatkan sesuatu ya. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa motivasi itu adalah dorongan yang berasal dari dalam diri, ya. Nah, jadi dari dalam diri itu banyak faktornya. Salah satunya tadi itu yang berasal dari luar dan berasal dari dalam. Jawaban kalian benar dan tepat semuanya. Nah, berarti kalian paham sebenarnya motivasi itu apa dan sebenarnya untuk apa motivasi. Sekarang yang nomor 2, jenis-jenis motivasi. Coba. Nomor 2, jenis-jenis motivasi apa? Jawaban apa? Belum? Belum. Sebelahnya. Jenis-jenis motivasi. Tadi kan sudah ada bocorannya, ada 2 apa? Enggak apa-apa dibaca, jangan takut salah. Apa? Yang benar dibaca? Intrinsik, ekstrinsik. Tuh, Intrinsik benar cita-cita kondisi siswa. Ekstrinsiknya faktor keluarga, masyarakat, dan sekolah. Iya, ada yang mau menambahkan? Siapa? Mau menambahkan? Ada? Ayo, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Sudah? Sama semua berarti? Pemahamannya sama? 2 faktor yang berasal dari dalam diri dan luar, ya. Kemudian yang nomor 3. Oh, ini konsep ke nomor 3 ya. Apa ya? Berarti sekarang cara kalian bersikap dalam menghindari pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya. Sudah? Apa? Gimana? Menghindari teman yang mengajak kita untuk bolos yang lain. Ini kan berbeda versi jelas, nggak mungkin jawabannya sama. Ada yang berani? Ayo, jangan takut. Keluarkan apa yang ada di dalam diri kalian, kemampuan kalian. Ayo.
Yang lain apa? Ayo Mbak, bacain. Apa? Dalam pergaulan harus tetap menjadi diri sendiri dengan cara tidak mengikuti gaya orang lain. Ya, sip. Ada lagi yang lain? Ayo. Ibu penasaran senyum aja. Coba jawabannya mana? Menghindari teman yang mengajari tidak baik. Ayo, coba. Hah? Menghindari hal-hal buruk dari teman. Yang lainnya, ada lagi yang berbeda? Wajah? Tidak mengikuti ajakan-ajakan yang buruk. Wah, luar biasa, jawaban kalian hebat semua. Sekarang yang terakhir, bagaimana kamu menggambarkan motivasimu saat ini? Ayo, nggak perlu lihat kertas kalian bisa menggambarkan dari dalam diri kalian. Apa? Yang berani duluan? Siapa? Yang berani duluan? Ayo. Sebenarnya aku memiliki motivasi belajar yang sedikit, namun banyak yang mendapat dari orang lain yang membuat diriku berpikir kalau tidak berkorban untuk masa depan, maka masa depanku yang baik. Iya, asik. Luar biasa kalimatnya. Kalau tidak berkorban untuk masa depan, maka masa depannya yang akan menjadi korban. Ya, itu harus digarisbawahi, luar biasa. Kasih aplaus dulu dong. Kalian semua hebat, kalian cerdas, kalian paham dengan diri kalian. Sekarang pesan ibu lebih ditingkatkan lagi motivasi belajarnya. Apa yang ada di dalam diri kalian gali, potensi yang ada dalam diri kalian harus dikeluarkan. Tidak perlu takut selagi itu hal-hal yang baik, ya, yang positif. Apa yang menjadi kendala dan masalah dari dalam diri kalian, belajar kalian pangkas, ya. Jangan justru masalah itu menjadi beban yang akhirnya membuat kemampuan kalian itu kalian sembunyikan. Jadi harus kalian pangkas masalah-masalahnya. Kalau kalian takut dengan pelajaran matematika, anggaplah matematika itu bukan suatu pelajaran yang menakutkan, tapi pelajaran itu menyenangkan. Kalau bermasalah dengan gurunya, belajar untuk menyukai gurunya, maka pelajarannya pun akan masuk ke dalam pikiran kalian. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Iya dong, semangat dong. Berarti hari ini pembelajarannya sudah selesai. Kalian sudah paham dengan apa yang didiskusikan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi untuk diri kalian, supaya kalian lebih meningkatkan motivasi diri kalian, ya. Untuk terakhir kita aplaus bersama-sama untuk kita semua. Sebelum ditutup, Ibu minta salah satu lagi untuk memimpin doa penutupnya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya, atas motivasinya. Kita sama-sama belajar. Kalian belajar dari ibu belajar dari kalian. Kita sama-sama belajar supaya kita lebih baik lagi. Sepakat ya? Iya Bu. Ya, Ibu tutup dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Awak dulu dong. Mana?